Kita sampai di surat An-Nahl ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak ada keraguan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang dirahasiakan, yang dilahirkan. Gimana ya cara kita meyakinkan diri kita bahwa Allah itu mengetahui segalanya. Kalau seandainya konsep tentang kita itu dengan kebesaran kekuasaan Allah menggenangi jagat raya ini, nggak ada loh dulur korupsi itu, nggak ada. Sebenarnya inti dari mengenal Allah secara mendekat dan mendasar yang kemarin saya terangkan dari sisi astronomi kemarin itu ya, adanya the great attractor itu kemarin. Di samping itulah sebenarnya ini tujuan, beberapa tujuan antaranya itu ya. Bagaimana menjadikan manusia itu bahwa Allah itu berfirman nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu lebih dekat kepada wahai manusia daripada urat lehermu. Nah, kalau urat leher itu lebih apa ya? Sudah urat leher itu kan menyatu dengan kita. Yang masih dekat Allah kepada kita itu berarti gimana itu? Jadi ini hal yang harus kita pelajari, kita pahami, kita ajak diri kita lah untuk belajar memahamkan betul. Ya. Dari sini Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh masa, tidak dibatasi oleh waktu. Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Maksudnya begini, ya kalau makhluk butuh tempat, butuh masa penyusun sebagai partikelnya itu, juga butuh waktu untuk mengukur dia sudah tua, sudah mengukur proses. Allah enggak. Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir, karena Allah lah yang awal dan akhir, sehingga tidak dibatasi oleh terma-terma yang kita pahami. Makanya ketika kita bicara tentang Allah, itu tidak boleh kita bicara tentang zatnya Allah, tapi bicara tentang penciptaannya Allah. Kalau di dalam ayat ini, 23 ini, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak ada keraguan lagi bahwa Allah itu mengetahui apa yang kamu sembunyikan maupun apa yang kamu lahirkan. Tapi kira-kira benar-benar kita tidak ragu atau masih ragu? Kan gitu pertanyaannya ke kita ini. Iya, pertanyaannya ke kita kan jadi gitu. Benar kan kita tidak ragu itu. Kan gitu. Karena sebagian dari kita masih ragu. Itu harus kita sadari. Lah kenapa buktinya kalau kita itu masih ragu? Lah buktinya kita masih mengerjakan kesalahan, dosa, kan berarti kita sebenarnya masih nggak yakin bahwa Allah itu mengawasi kita, Allah itu dekat sama kita, Allah itu ada menggenangi jagat raya ini. Jadi gini loh, ya. Ada sekurangnya ada 3 macam jenis sinar. Ada 3 jenis sinar. Sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Ya. Itu sekurangnya itulah mungkin perkembangan
Jadi bisa dikembangkan lebih. Nah, tapi mudahnya kita memahami gitu lah. Sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Nah, sinar alfa itu kalau kayak bidang seperti ini ya, kertas ini ya, itu bagi sinar tembus. Jadi bisa nembus sinar ini bagi sinar alfa. Nah, terus ini lebih tipis. Sinar beta kayak ronsen itu, sinar X gitu. Nah, itu daging kulit ini tembus, buktinya dia bisa lihat di dalam tubuh kita. Sinar ronsen itulah kita biasanya X-ray itu tembus ini. Nah, itu sinar beta. Kalau sinar alfa tadi mungkin bidang-bidang tipis itu. Meningkat lagi sinar beta. Nah, di atas sinar beta itu ada sinar gamma. Sinar gamma itu bahkan bisa tembus itu. Tembok itu bisa kelihatan tembus oleh sinar gamma. Jadi tembok yang powerful kayak gini itu tembus dia. Tembus dia. Sinar gamma. Lah padahal Allah itu nurun ala nurin. Apa? Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Allah itu. Lah kalau Allah itu nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, berarti ya di atas semua cahaya itu. Maka partikel tubuh kita kalau Allah berfirman nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu berarti ya jauh di atas itu. Bisa nembus segala macam. Artinya keberadaan Allah itu meniadakan keberadaan kita. Sehingga harusnya kita yang merasa ada ini harus mulai belajar untuk merasakan hadirnya Allah. Mata kita tidak bisa melihat Allah, tapi sinar iman mata hati kita lah yang bisa merasakan hadirnya Allah. Jadi saya urut gini ya, pelan-pelan ya. Kan Allah berfirman gini, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, itu coba dibuka di surat Qaf ayat 6. Ayo kita lihat pelan-pelan ya. Surat Qaf ayat 6. Monggo dibuka. Sudah ketemu? Enggak. Siapa? Mas Yok mau baca? Terus siapa ini? Mbak Fatimah? Mas Suwanto? Atau siapa ini? Surat Qaf ayat 6. Cingur. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf ayat 6. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami mendirikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Subhanallahirrahmanirrahim. Pak Yayan. Pak Yayan. Tadi saya ngomong 16 apa 6? 6. Oh, 16 Pak Yayan. Ayat 16. Ayo coba dihitung Pak Yayan. Angka satunya hilang ke sini. 16 Pak Yayan. Coba dibaca lagi Pak Yayan. Ayat 6. Oke, 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, gitu Pak. Nah, ini yang
Allah menegaskan bahwa Allah itu lebih dekat kepada kita, lebih dekat kepada Gus Glory, kepada Pak Yayan, daripada urat leher Gus Glory, urat leher Pak Yayan. Padahal urat leher kita kan di dalam kita. Lah kok lebih dekat? Kan gitu. Maka asumsi dasarnya adalah bahwa Allah menembus semua itu tadi. Makanya tadi saya ulang lagi ya penjelasan. Kalau di ilmu pengetahuan kan coba lihat saya. Sinar alfa bisa menembus kertas-kertas tebal. Tapi bagi sinar alfa, kertas tebal ini tidak ada. Bus sinar gamma, sinar beta atasnya, kayak tubuh ini atau yang lebih tebal kayu, segala tembus dia. Sinar beta. Kayak makanya sinar ronsen itu X-ray, itu kulit daging ini tembus, bisa ngelihat di dalamnya. Ya kan? Sinar beta. Bagi sinar gamma, tembok tembus. Nah, padahal Allah itu, ini kan berarti bagi sinar ini tembus. Makanya tadi nahnu aqrabu ilaihi tembus, ada di dalam menggenangi jagat raya ini. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak hanya sinar alfa, tidak hanya sinar beta, tidak hanya sinar gamma, tapi Allah itu nurun ala nurin. Coba dibuka di surat An-Nur ayat 35. Gantian. An-Nur ayat 35. Surat An-Nur ayat 35. Monggo. Sinten gantian. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding dan tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu ada di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau seperti mutiara. Dari pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyak saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. Nah, itu di situ tuh. Cobalah sudah. Jadi kita diterangkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 35 itu betapa perumpamaan eksistensi Allah itu memang tidak bisa kemarin pada pertanyaan dari Pak itu, kalau untuk zatnya Allah tidak bisa kita dekati dengan akal. Allah hanya memberikan perumpamaan-perumpamaan saja. Kayak tadi saya kasih perumpamaan tadi. Dan di situ dipungkasi dengan ayat, dengan kalimat nurun ala nurin. Cahaya di atas semua bentuk cahaya. Berarti memang tidak terpikirkan oleh akal. Makanya Allah berfirman di situ, nahnu aqrabu ilaihi min hablil, aku itu lebih dekat. Maka dengan kedekatan itu harusnya kamu menyadari hadirku itu. Apa sih fungsinya dengan kita menyadari hadirnya Allah? Ya itu tadi saya di awal tadi saya bilang. Kalau kita merasakan digenangi, diliputi oleh keagungan kebesaran kuasaan Allah setiap saat, anytime, anywhere, any places, in any condition, maka kita tidak akan berani macam-macam dulu. Gitu loh. Pertama itu kita tidak berani macam-macam. Kita mau korupsi, diawasi Allah kok, dilihat Allah kok. Selama ini kita korupsi itu kan karena merasa nggak ada yang tahu. Sudah diungkapkan bukti-buktinya pun masih nyengkel. Padahal nanti di hadapan Allah itu tadi la jaroma kata Allah. Annallah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tetapi manusia nggak nyadar bahwa Allah itu dekat. Gitu loh. Nahnu aqrabu ilaihim gitu kan. Ilaihim minkum walakin la tubsirun. Gitu.
Walakila tubsirun. Jadi ilaihi minkum walakila tubsirun. Kenapa manusia enggak menyadari? Ya karena manusia yang dilihat hanya lahir saja. Coba dibuka di surat Al-Waqi'ah ayat 85. Kalau gantian. Surat Al-Waqi'ah ayat 85. Itu Allah menegaskan lagi bahwa aku itu lebih dekat kepada kalian manusia, tapi kalian tidak sadar. Nah, sudah siapa Pak Fakrul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Saudara Adin. Sing dilihat apa Mas ya? Dilihat duit Gus. Gambar apa nih? Antar itu. Nah itu tadi. Jadi analogi berpikirnya begitu, analoginya begitu. Aku itu dekat sama kamu, wahai manusia. Tapi kamu tidak nyadar. Walakillah yash'urun. Makanya Pak Guru Muhtar ngajak kita. Ayolah kita ini. Pertama kita itu mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Supaya sindiran Allah di situ layas urun, tapi mereka tidak sadar. Itu biar sadar kita itu. Sampai dikasih analogi oleh Pak Guru, kita itu seperti ikan di dalam air, kemanapun ikan berenang kita diliputi, digenangi oleh air. Kan gitu. Maka kita ini juga begitu. Ketika itidal dari rukuk kan menyatakan mil'us samawati menunjuk ke atas, wa mil'ul ardi menunjuk ke bumi. Allah menggenangi langit, Allah menggenangi bumi. Berarti tidak ada ruangan kosong. Untung Allah tidak berbentuk benda padat. Kalau Allah berbentuk benda padat, misalnya seperti ikan tadi. Kalau airnya jadi es, nggak bisa gerak. Nah, Allah dengan maha kuasanya, dengan la mukhallafatul hawadithi, laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai apapun. Perumpamaan seperti ikan dalam air tadi hanya untuk memudahkan kita memahami seperti Allah menerangkan tentang cahaya di dalam surat An-Nur ayat 35 tadi. Nah, fungsinya kita biar sadar gitu loh, kita digenangi Allah. Kayak saya ngomong kayak gini ya. Saya ngomong gini Pak Fahrul. Kalau kemudian saya nggak merasa adanya hadirnya Allah di sini, omong kosong. Karena kalau saya kemudian di sini nggak merasa hadirnya Allah di sini menggenangi jagat raya ini, nanti hati saya pun akan terkena riya, terkena sombong, begitu. Tapi kalau sudah dekat sama Allah, ibaratnya saya dekat sama Pak Fahrul, saya menjual minyak wangi, maka Pak Fahrul akan mencium bau wangi, bahkan saya olesi minyak wangi. Demikian pula kalau kita itu merasa muqarrab dekat kepada Allah, maka kita akan dalam tanda kutip ya, tertular atau terolesi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, pengasih penyayang. Hilang sifat iri, dengki, hasud, riya, amarah, dendam, jadi pengasih jiwa kita itu kalau dekat sama Allah itu. Tapi kalau kita hanya ngomong-ngomong doang, ngomong kita itu beragama. Makanya dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala dha'amil miskin. Surat Al-Ma'un itu kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir. Tahukah kamu siapa orang yang dusta, ngomong doang, ngaku beragama, ngaku kenal Allah itu? Yukadzibu biddin. Siapa fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang suka menghardik anak yatim, wa la yahuddu 'ala dha'amil miskin, yang tidak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, mau sholat sampai 1000 kali sebenarnya celaka sholatnya. Gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi. Kayak sholat tapi nggak merasa dihadirnya Allah. Alladzina hum an sholatihim sahum alladzina hum yuraun. Bahkan sholatnya lalai, sholatnya hanya karena riya. Tapi kalau orang yang sudah dekat sama Allah, pada saat sholat yang merasa hadirnya Allah, pada saat kemanapun qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang kemarin kita pelajari di surat Ali Imran ayat 190-191 itu, yang kita hadir merasa ya
orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman pada saat berdiri, wa qu'udan pada saat duduk, wa ala junubihim dan pada saat berbaring. Itu kan berarti Allah menegaskan orang yang ulul albab, orang yang menggunakan akal adalah orang yang selalu ingat Allah. Kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Coba dibuka itu. Yang kemarin kita sudah pelajari ayat 190, 191 surat Ali Imran. Kan? Orang yang ulul albab itu adalah orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat Allah. Coba dibuka dulu. Di surat apa tadi? Ali Imran ayat 190 ayat 191. Satu orang satu ayat, ya gantian. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Yang 190 dulu, Bu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Sadaqallahul azim. Yang dibaca Bu Tanti menjelaskan tentang ini loh. Kamu nggak mungkin bisa mengetahui Allah, tapi kamu bisa berpikir tentang ciptaan Allah. Kan kemana gitu? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatil. Nah, berpikirlah tentang ciptaan Allah ayat 190. Gantian siang malam, ciptaan langit dan bumi. Itu orang yang berakal itu begitu. Ulul albab. Cirinya apa sih orang berakal itu? Ayat 191. Monggo dibaca. Yaitu orang-orang yang mengingatkan Allah sambil berdiri, duduk, Bukan mengingatkan, mengingat. yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Sadaqallahul-adzim. Nah, di situ jelas orang-orang yang berakal, yang ulul albab, cirinya adalah selalu mengingat Allah saat duduk, berdiri maupun berbaring. Artinya itu saat kapanpun, anytime, anywhere, any place, in any condition. Saat kerja, saat santai, ingat Allah terus. Makanya di SPMA itu, jadi santri SPMA itu, uang masuknya bukan uang, tapi uang pendaftarannya dalam bentuk wiritan. Wiritan itu secara lisan untuk melatih zikir secara hati. Jadi sebelum bisa ingat terus, mulai diwiridkan. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu puluhan ribu kali. Biar apa ya, lafalnya itu lisannya dilatih, biar hatinya juga bisa dilatih. Nah, kalau sudah kayak gitu nanti, di samping kita merasa hadirnya Allah, hilang sifat iri dengki hasud, juga kita akan merasa diawasi Allah. Jadi korupsi enggak berani tuh. Itu nilai positifnya. Makanya di sini disebut kalau sudah sadar betul Allah, kita kembali ke ayat 23 surat An-Nahl yang kita pelajari. Kalau sudah sadar betul, innahu la yuhibbul mustakbirin, enggak mungkin juga kita sombong. Karena Allah enggak menyukai orang sombong. Kalau sudah merasa digenangi kekuasaan Allah. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah wa idza qila lahum madza anzala rabbukum, ketika dibilang sama mereka apa sih yang sudah diturunkan Tuhanmu, qalu, mereka berkata asatirul awalin, itu hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Kayak cerita-cerita tentang Nabi Nuh apa sih, tentang Ashabul Kahfi apa itu, Muhammad itu hanya ngomong dongeng-dongeng, enggak ada apa itu, dikituin. Jadi kalau kita ngaji seperti ini kemudian masih diremehkan, anggaplah kemudian masih itu ngaji apa, enggak punya sanad, enggak punya apa, ya
Zaman Nabi dulu aja sudah dihina, apalagi cuma kita. Diterima aja. Gitu. Gitu. Bahkan dihina sebagai apa? Asatirul awalin. Dalam ayat lain ada banyak. Inhum illa asatirul awalin, ada ayat lain itu. Itu tidak lain semua Quran itu isinya hanya dongeng-dongeng ceritanya orang tua-tua. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Kalau sudah begitu mereka akan di kiamat nanti memikul dosanya dan dosa mereka yang orang-orang yang mereka sesatkan. Saya juga doakan ya dulu ya. Doakan saya agar saya tidak tergolong orang yang sesat dan menyesatkan. Karena apa? Kalau sampean ya, misalnya sesat gitu, naudzubillah dzalik, itu sesat hanya untuk sama sendiri itu loh. Tapi kalau Gus Glory sesat, lalu saya ngajarin sampean, terus sampean juga ikut sesat, saya mikul dua dosa tuh. Dosa saya dan dosa orang yang saya sesatkan juga, saya kena juga. Naudzubillah dzalik. Makanya doakan saya supaya saya dalam mendampingi sampean ngaji kayak gini dibimbing oleh Allah supaya benar, karena saya manusia biasa yang sangat banyak tidak luput dari kesalahan. Dan saya selalu berusaha untuk jawab pertanyaan-pertanyaan sampean dari dasar-dasar yang sahih saja. Dari dasar-dasar yang Al-Quran, kalaupun hadis yang sahih, tingkat kehujahannya tinggi, supaya tidak karena pendapat saya. Saya tidak berani, menurut pendapat saya tidak berani. Karena saya khawatir salah. Gitu. Makanya saya pakai ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang sahih, dan kalaupun pendapat imam pun begitu. Yang kemarin saya sampaikan itu pendapat Imam Nawawi tentang apa yang pertanyaan buku malam kemarin. Kadang kita pakai pendapat Imam Syafi'i dan yang jelas orang yang secara misalnya tentang fikih, maka saya akan merujuk kepada imam-imam pada madhab yang tentu tentang fikih jauh lebih hebat daripada saya, gitu ya. Kenapa? Kalau sampai saya menyesatkan banyak orang. Mau dibilang tadi. Karena itu doakan saya tetap berada dalam kebenaran. Karena sangat buruk apa yang mereka panggul orang yang sesat dan menyesatkan. Qad makaral ladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fakhara 'alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, bikin tambahan ayat dikurangi, ditambahi, dicampur adukan antara yang hak dan yang batal, talbisul haqqo bil batil atau wataktumul haqqo, menyembunyikan kebenaran, tidak berani nyampaikan karena khawatir ditinggal oleh pengikutnya, maka Allah akan menghancurkan rumah-rumah mereka sampai fondasi-fondasinya. Atap rumah mereka akan menimpa mereka dari atas, siksa itu datang dari arah yang mereka tidak tahu dulu ya. Maka sekarang kita harus hati-hati betul. Hati-hati betul. Kayak saya mohon izin ini kepada sampean semua. Kalau saya menjawab pertanyaan, izinkan saya jawab apa adanya. Meskipun kadang menyakitkan. Meskipun kadang tidak sesuai dengan nafsu ya. Dan kalau kemudian karena itu saya ditinggalkan, ya sedih sih, tapi ya saya akan tetap berada pada jalur itu. Untuk kulil haqqo, sampaikanlah kebenaran walau kana muron, meskipun tidak enak, meskipun pahit. Makanya saya minta ajak minum jamu bareng-bareng biar sembuh penyakit hati kita. Kenapa? Fungsi Quran adalah syifa'u lima fis sudur. Obat untuk penyakit dalam hati, dan obat lebih banyak tidak enaknya daripada enaknya. Biar sembuh penyakit hati kita. Saya rasa itu kajian kita. Saya sedang ada di Tabanan ini, nunggu tamu untuk verifikasi akhir izin operasional MI Rare Tabanan. Insyaallah mudah-mudahan diberi kelancaran. Enggak, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Izin Gus, tanya Gus. Silakan. Allah cahaya di atas cahaya, kan seperti itu ya Gus. Dan Nabi Muhammad diciptakan dari sebahagian dari Allah itu sendiri. Berbeda halnya dengan Nabi Musa dan Nabi Adam. Apakah itu saat Nabi masing-masing menerima wahyu seperti Nabi Musa di Bukit Tursina, Nabi Muhammad menerima langsung naik ke Baitul Ma'mur.
Apakah juga ada kaitannya sehingga saat kita bermimpi tentang Nabi Muhammad bahwa itu benar adanya Nabi Muhammad sampai iblis tidak menyerupai Nabi Muhammad? Apakah karena Nabi Muhammad tercipta bagian dari diri Allah dan juga di saat Nabi Muhammad berjalan dinaungi oleh awan? Sekian Gus, terima kasih. Ini ada beberapa hal yang perlu nanti buku malah luruskan kepada mereka-mereka. Begini, jadi Nabi Muhammad SAW itu secara jasmani, secara jasad, secara jasad itu manusia biasa, sama dengan para nabi lain. Yang berbeda itu hanya Nabi Adam sama Nabi Isa. Jadi semua manusia itu secara jasad itu sama. Mulai dari Nabi Idris semuanya sama. Hanya Nabi Adam yang langsung diciptakan Allah, jasadnya dari tanah. Lihat atau kemarin di min hamaim masnun itu. Kalau Nabi Isa langsung diciptakan Allah tanpa bahan dasar min hamaim. Tapi kalau kita manusia semua sama, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu sama, mintin, dari mimaim, dari air sperma manusia. Nah, sekali lagi seperti kemarin kita pembahasan tentang Bapak Ibu Nabi Muhammad. Kita ayo mulai mengagumi, memuliakan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan karena terbuat dari apa, tapi karena gini, yang dinamakan dengan cahaya Muhammad itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah nur kenabiannya. Nur kenabiannya. Jadi nur kenabiannya ini adalah memang tugas tongkat estafet kenabian. Tongkat estafet kenabian yang diturunkan dari satu nabi ke nabi yang lain secara estafet. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma memang kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu berbeda. Karena kemuliaan Nabi Muhammad lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Tapi yang dimaksud itu adalah kemuliaan tentang tugas kenabiannya. Sementara Rasulullah sebagai jasad, ayo kita merujuk kepada surat Al-Kahfi. Monggo dibaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi 110 itu. Surat Al-Kahfi, mau dibuka Bu Kumala. Sudah ketemu? Surat Al-Kahfi. Ayat 110. Ayat berapa Gus? Ya? Ayat 110. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang mewahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai banyak ayat lain yang mendukung tentang itu, bahwa orang Arab waktu itu memang, loh gimana utusan Tuhan kok ya ke pasar, ya makan, ya kadang sakit, ya kadang apa. Maka Allah di situ menegaskan, katakan Muhammad, ana basyarum mislukum. Aku itu manusia biasa kayak kamu. Kayak kamu. Tapi yang berbeda adalah di situ disebut yuha ilayya. Aku ini mendapat wahyu. Nah, yang dimaksud dengan Nur Muhammad itu ya wahyu Allah itu. Tugas kerasulan di mana Allah memilih Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa Nur Muhammad itu yang memang sudah diciptakan sejak zaman azali. Yang tidak akan pernah mati, abadi, mulia selamanya. Nah, di situ. Terus yang kedua saya ingin jelaskan tentang ketemu mimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak bisa dipalsukan. Benar, hadisnya memang begitu. Sekarang gini, tapi ini harus hati-hati ya. Kalau di zaman Rasulullah Muhammad SAW,
orang ketemu Nabi Muhammad, mimpi misalnya, saya ketemu Nabi Muhammad gitu. Maka ketika ketemu Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad, lalu bertemu lagi, ya Rasul, saya tadi malam ketemu engkau. Kan bisa melihat perbandingan wajah Rasulullah dan apa yang dilihat dalam mimpi. Kan gitu. Maka yang di dalam mimpi ini, kalau memang benar seperti wajah Nabi Muhammad, tidak mungkin ini iblis, tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad tidak bisa diserupakan. Tapi kan ada verifikasinya, ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi yang dilihat di dalam alam nyata dan di dalam alam mimpi sama wajahnya tuh. Maka yang di dalam mimpi ini nggak mungkin dipalsukan oleh siapa? Iblis. Nggak mungkin, karena Nabi Muhammad nggak bisa dipalsukan. Tapi kalau sekarang misalnya nih, saya mimpi ketemu, sampean mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ada yang ngaku kayak Nabi Muhammad, saya Muhammad. Tapi kan kita nggak bisa memverifikasi, ini seperti wajah Rasulullah benar zaman itu atau enggak. Iblis bisa merubah, iblis tidak bisa meniru wajah Nabi Muhammad. Tapi iblis bisa meniru wajah orang lain. Iya kan? Bisa kan? Bisa wajah orang lain. Nah ini makanya hati-hati ketika kita misalnya bermimpi. Karena apa? Akhir ini kan banyak orang. Saya tadi malam mimpi. Tiap hari saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Bahkan ada sampai Ustaz, saya kayak gini didampingi Nabi Muhammad ini. Waduh, jadi kayak gitu akhirnya. Gitu. Jadi makanya Rasulullah tidak bisa dipalsukan. Tetapi waktu itu ketika Rasulullah bersabda begitu, itu orang bisa memverifikasi wajah yang dilihat dalam mimpinya dengan yang dilihat dalam nyata. Kalau sama betul, memang dalam mimpi itu nggak mungkin orang lain, pasti Nabi Muhammad. Karena setan nggak bisa masukkan itu. Tapi kalau sekarang misalnya, setan memakai wajah lain, bukan wajah Nabi Muhammad. Lalu dia mengaku, Iki Muhammad. Kan berarti dia tidak bisa meniru Nabi Muhammad, tapi dia bisa meniru orang lain. Tapi mengaku. Nah, dalam hadis itu kan tidak, kemudian setan tidak bisa mengaku, tapi setan tidak bisa memalsu. Ya, jadi makanya nanti tergantung mimpinya itu seperti apa. Karena ada orang juga ini, saya mimpi didatangi Rasul Muhammad. Katanya, iya saya boleh nikah dengan si A. Aduh, masa Nabi Muhammad datang hanya untuk memverifikasi jodoh kita. Kan gitu. Itu. Jadi akhirnya memang kita harus hati-hati dalam itu. Rasulullah Muhammad SAW itu begitu mulia dan hanya orang-orang tertentu yang benar-benar bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan itu pun akan sangat berdampak pada perilaku, pada hal-hal besar yang akan dia terima. Begitu menurut saya, ya, dan untuk seluruh semua. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah banyak hal yang kita pelajari bersama. Insya Allah kita akan lanjutkan besok di waktu yang sama. Tetap semangat, tetap menjaga kesucian hati, dan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menuntun kita selalu dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afait. Wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadaita wa qina Tabaraka Rabbana wa ta'ala. Alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qadna hastina min jinni syaitan jam rabbana anatina wa lina sabina wa min zalimin rabbana la tazal rabbana waktubna syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana indama la husnul kafiran tanasum rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika Rabbana waj'alna muslimin laka wa qurratan Allahumma fahmna bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi rahmatika antar wa Allahumma afriq lana sabra sabili wa lana ansur A'udzu billahi min syaitanir rajim wa la syaqwa syuqula syamati ma'ada Allah min kabda Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan
إنك أنت السميع العليم والله بذات الصدور اللهم صل بصفاتنا الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته الليل والنهار والنهار لنا حجة يا رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi nawwir qulubana